welcome to Gidel Channel, Gibahan Adel. Seperti nama channelnya ya, Gidel itu Gibahan Adel. Dimana tuh di channel ini gak bakal bermutu-mutu banget lah. Ya namanya gibah ya gak bakal bermutu. Nah, di sini tuh aku bakalan gibah tentang apa ya, kepo kan. Tapi sebelum kita gibah, yang namanya gibah tuh gak seru kalau sendirian, ya gak percaya gak? Ya kan, setuju kan? Nah, di sini aku mau ajak kakak aku satu yang bakalan menemani aku untuk gibah. Aku kenalin kalian ya. Sabar. Ini nih. Hai Gibah Gidel Channel. Ya ampun, seru banget ya gibah gitu loh. Kalau gibah tuh cewek-cewek tuh jagonya. Iya dong, pastinya. Kenalin dong kak, nama kakak siapa? Oke, nama aku Mita. Halo Kak Mita. Hai. Ini kakak kandung ya guys ya. Jadi aku adiknya, walaupun lebih tua dikit. Gue yang ngomong ya. Oke. Hari ini kita mau ngapain nih? Gibahin apa nih? Serunya sih gibahin kakak kita nggak sih? Karena kan jadi kita tuh sebenarnya kita tuh 7 bersaudara guys. Banyak kan, namanya juga orang Batak, pasti banyak tuh ya nggak? Oh, kita orang Batak ya? Iya, kita Batak. Nanti kita kenal lebih lanjut ya. Nah, kita tuh punya 7 bersaudara. Dimana tuh kita punya 3 saudara laki-laki dan 4 penting ya. Iya, itu nggak penting di sini. Jadi kita mau gibahin yang cewek-cewek aja. Iya. Karena gibahin cewek tuh nggak pernah ada habisnya. Setuju kan? Betul banget. Apalagi nih ya kalau 2 orang itu tuh nggak di sini. Iya. Kita gibahin mereka. Ah. Setuju. Pasti kalian juga pernah gibahin saudara kalian yang nggak satu tempat kan? Ya pasti sih. Setuju kan kalian? Mohon maaf buat teman-teman yang tidak punya saudara. Gelap. Mungkin dia anak tunggal. Oh kayak iya. gitu kan dia nggak punya saudara. Gitu Kalau ya. cowok boleh kali kak. Nah boleh lah, gue juga gitu bisa lah gitu. Oke, kita mau gibahin apa nih tentang Oke. 2 orang itu? Gibahin ini kali ya, gimana sih 2 manusia itu karakternya? Mungkin nanti ditampilin kali ya nih 2 manusia ini nih yang kayak gimana sih orangnya gitu. Cantik-cantik kok guys, sama kayak kita. Oke, mungkin gimana sih dari kamu nih karakternya mereka tuh gimana sih di mata kamu tuh mereka? Aduh, baru mulai gibah udah ngebahas karakter ini kayak Gamanya kakak ya, apalagi orang Batak ya saya. Aduh. Jadi kita tuh guys punya 2 kakak lagi. Yang pertama tuh namanya Karisma. Nah, kalau menurut aku nih Karis. Nah, aku shock dikit cuy. Nah, yaudah namanya tuh Arisma Wati. Kita panggil saja Wati. Nah, jadi nih kakakku yang pertama nih namanya Kawati. Enggak Karisma. Biasanya aku panggilnya Karisma gitu. Kalau menurut aku tuh Karisma tuh ya seperti namanya sih, karisma. Dia berkarisma sih orangnya. Kalau menurut Mungkin kayak Risma yang pernah bilang itu kali ya. tidak. Karisma yang pernah bilang aduh, jangan sampai gitu ya guys ya. Tapi klarifikasi begitu dia pernah berdampak kan. Pernah berdampak kan. Ya imen. Nah jadi Maaf Bu Risma. Nah jadi kalau menurut aku Karisma ini orangnya tegas. Kok agak sepi ya? Senyap. Dia sedikit tegas sih, tapi dia sebenarnya lembut orangnya. Tapi mungkin karena dari kecil dia udah diajar keras kali ya. Jadi bawaannya kalau adik-adiknya tuh keras, tegas, tapi sebenarnya tujuannya tuh lembut, baik gitu. Itu sih yang aku rasain. Kalau menurut kakak gimana? Kita gibahin yang 1 orang ini dulu ya. Ya 1 orang ini dulu. 1 orang ini. Satu-satu. Kakak pertama dulu, baru nanti kakak kedua. Kalau kakak ketiga nggak boleh kan ada di sini. Kalau cuma bareng gua bisa. Boleh. Dia penting jangan gue denger ya. Iya. Kalau aku sih mikirnya dia itu kan aku tuh tinggal bareng sama dia tuh di Sukabumi. Gila. Jadi tahu kita banget tuh ya. kita tuh terpisah dari sejak kecil, kita udah terpisah guys sama kakak satu ini gitu. Dia tuh dari sejak SMP tuh kelas 6 SD lah dia udah ngerantau lah. Rantaunya Emang kemana tuh? kehidupannya keras ya guys. Rantaunya Rantaunya kemana ke tuh? Bogor. Ke Bogor. Kita tuh orang Sumatera ya gitu ya. Jadi jauh banget guys. Jauh banget gitu. Dan saya aku datang ke Jakarta tuh 10 tahun terakhir dari 2014, tinggal bareng sama dia, lika-liku kehidupan sama dia sih udah panjang banget ya gitu. Kalau dia sih orangnya nggak menye-menye ya gitu,
kalau dia marah tuh kita tuh cuma bisa diem, karena memang anaknya kayak yang tadi Adel bilang, dia tegas, sedikit galak ya, tapi Kayak si B. Tahu si B nggak? Iya, betul. Singa betina. No, aku nggak setuju. Nah si B ini si B ini ada ceritanya guys, nanti selanjutnya ya, di part selanjutnya kita bakalan bahas si B itu Topiknya dari si mana. B gitu. Si B. Oke, lanjut kakak. Aduh, terus udah dia tuh apa namanya, kalau memang harus negor dia negor gitu. Kalau aku kan tipikal yang silent treatment ya. Iya. Kalau dia dulu enggak, yang kayak kalau salah harus diomongin kayak gitu. Dan dia juga orangnya royal guys. Jadi Itu poin penting sih. betul. Semua orang iri sama aku tuh gara-gara aku adiknya Karisma, gara-gara Tuh. dia seroyal itu gitu. Jadi dia tuh adiknya tidak pernah berkekurangan Yes. sama dia. Nah, setuju banget tuh kalau Karisma itu royal banget. Aku tuh dari SMP, SMA itu teman-temanku pada bilang gini, ah lu mah enak deh, kakak lu kayak gini-gini, nggak pernah pelit. Jadi aku tuh di salah satu orang yang paling bersyukur lah menurutku ya di keluarga aku, karena aku punya 3 dompet guys, biar kalian tahu. Salah satunya gitu. Jadi Cara menjadi anak dompet gimana ya guys? nanti ya kalau kalian mau tutorialnya bisa nanti ya di part selanjutnya. Jadi kalau Karisma ini selagi dia punya duit, selagi dia bisa apapun yang kita minta adik-adiknya pasti dan Mantap, pasti. Garis bawah ya guys, pasti. Nah pasti itu dibeliin, dikasih sampai sedimanapun. Makanya dia tuh ya gitulah sedikit keras karena apa yang Ya. kita mau harus, karena Pasti diturutin. yes, karena timbal balik lah ya guys ya. Kalau dia ngelakuin kayak gitu ke kita ya, kita juga harus siap bu bos, ya nggak? Ya betul, siap Gitu. bundahara. Bundahara, nah betul tuh bundahara yang banyak duit. Yes, betul banget. Oke, terus itu kita lanjut ke kakak kedua kali ya. Betul. Nah, Jangan dilupakan. Yo imen dan keseringan di sebelah sana. Oke guys, ke kakak kedua. Kedua, bukan aku tapi Iya, tapi kamu duluan. kalau aku nih ya fun fact-nya, ini orang lagi. Kasih tahu Dia dong ini siapa. namanya Kak Tina, kita sebutnya sebenarnya dia Agustina. Dulu kita selalu panggil dia Kak Agus gitu, berasa manggil cowok kan. Lama kelamaan kita ini berubah namanya dia Biar lebih panggilannya cewek. dia, Kak Tina. Nah sekarang udah punya anak, kita panggil Mama Resya gitu. Nah kalau kakak satu ini memang dari dulu tuh sifatnya keibuan. Sebenarnya mirip-mirip sih sama Karisma. Dia itu dari dulu tuh bahkan nggak punya duit pun itu berusaha mungkin gimana caranya untuk nyenengin adik-adiknya. Adiknya tuh nggak kekurangan sama sekali. Itu mungkin karena dia melihat teladannya Karisma juga kali ya, Iya, betul. gitu. Jadi akhirnya dua manusia ini nih cukup mirip lah. Cuman bedanya dia ini nggak tegas, dia tuh lebih yang kayak Manjain, "Nggak apa-apa." lebih ke Iya, manjain. betul. Nggak apa-apa deh, kamu mau apa? Kalau pulang malam contohnya nggak apa-apa, yang penting dikabarin ya. Kalau sama Karisma tuh kabarin ya. Itu penegasan bahasanya, mungkin bahasanya kata-katanya sama tapi cara ngomongnya penegasan itu berbeda gitu. Jadi kita nggak yang kayak aduh aku diomel nih. Kalau sama dia tuh nggak ada sama sekali gitu. Nggak diomel-omelan lah. Iya, karena yang kayak nanti ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita nggak ada takut-takutnya sama dia gitu. Jadi Gitu. kalau Bukannya kita tidak hormatin ya guys, tapi beda gitu ya. beda nge-treatnya lah beda gitu. Betul. Tapi memang dia apa namanya yang mengayomi sih, lebih benar-benar keibuan banget kayak gitu. Kayak selagi dia masih punya waktu, dia akan kasih waktunya untuk keluarga gitu. Dari gue sih itu ya. Dari lu gimana nih? Kalau dari gue sih setuju sih kalau Kak Agus ini Kak Tina Kembali ini, lagi ke zaman dulu. kalau Kak Tina ini orangnya lebih mementingkan adiknya gitu. Betul. Kenapa aku bilang? Karena aku pernah mau ke kampus nih, terus aku bilang BTW kasih
kasih tahu dulu kamu tuh seringan tinggal sama dia. Oh iya, jadi aku sebenarnya bisa tinggal aja. tinggal di mana aja, mau di Nomaden ya guys. mau sama Karisma bisa, sama Kartina juga bisa. Tapi aku sekarang ini belakangan ini lebih sering tinggal sama Kartina. Jadi aku pernah sehari mau ke kampus, terus tuh aku lagi kosong banget duitnya. Sebenarnya sih bisa minta ke siapa aja, cuman karena dia di depan aku ya udah ke dia aja. Dia cuman punya duit 50.000, terus dia langsung udah buat kamu aja daripada kamu gak makan. Itu tuh kayak bayangnya seorang ibu yang kayak menahan lapar, nahan lapar, tapi dia mau ngasih, Mau berkorban. iya mau berkorban sama anak-anaknya gitu. Itu yang aku rasain dari Katina. Dan bener banget dia tuh si paling manjain adik-adiknya. Kayak apa ya, aku tuh bisa sebenarnya masak, tapi kalau mau makan kakakku lapar, dia selalu kamu mau makan apa biar kakak masakin. Dan kalian harus tahu, dua kakak ini, Karisma sama Katina ini, masakan mereka yang paling enak dari anak kita. Dan kita fact-nya aku nggak bisa masak. Kalau Nah, dia masih bisa. masih guys. bisa. Kalau aku bisa masak telur dari Indomie. Indomie sih, kalau telur bisa gosong guys, nggak usah diharapin ya. Tapi fun fact-nya juga adalah itulah kenapa kita sering kesel ya sama Katina ini ya. Karena dia tuh terlalu keingetin mau adik-adiknya gitu ya, kayak udah sampai kadang kita tuh kesel, udah gede biarin aja, kenapa Betul. sih lo harus gitu biar dia tuh mandiri gitu. Tapi dia tuh selagi bisa guys, selagi bisa ngebantu, selagi bisa nolong, selagi bisa dia kerjain dengan tangannya sendiri, Pasti itu dia dilakuin. akan lakuin gitu. Setuju Nggak banget. peduli adiknya udah gede, adiknya udah bisa sendiri, nggak peduli kayak Nggak peduli. gitu. Satu sisi sih bagus ya, tapi di sisi lain tuh tidak mendidik ya kak ya. Tolong ya. Tapi jangan setelah lihat video ini jangan langsung nggak mau masakin gue ya, please Nggak usah please. dimasakin. Nanti kakak yang masakin loh. Janganlah. Nanti gue makan apa kalau dia yang masakin ya? Mending beli kayaknya. Nah terus itu kalau Katina ini sebenarnya 11-12 royalnya sama Kak Karis, cuman Katina ini lebih ke masak sih, kayak lebih ke masak kitanya, kayak bukan kita yang dimasak ya. Jadi kalau kita ngumpul nih, kalau ngumpul Dia berempat, juru masak. dia yang juru masaknya. Tapi kalau mau beli-beli, ya udah ke Bundahara gitu. Betul. Jadi dari kita berempat tuh ya paling enak sebenarnya kita berdua. Tapi yang paling enak gue. Gue Gitu. masih ada sedihnya guys. Iya karena gue juga kak gitu. Makanya itu enaknya jadi anak bontot. Tapi kakaknya harus kayak kakak gue. Nah betul. Kalau kakaknya kayak kakak orang lain sih nggak tahu ya. Nggak tahu. Kan nggak pernah. Nah, tapi aku mau nanya nih kak, kan kakak nih lebih dekat ya sama dua orang itu, dua kakak-kakak kita. Kalau aku kan udah jauh ya bedanya, sama kakak aja udah berapa tahun kak? 5 ya? 7 tahun bayangin guys. Gue udah tua. Tapi kamu lebih tua ya? Nah, jadi gue mau nanya ke kakak, kan nggak terlalu jauh lah usia rentang Sama usianya aku. gitu kan. Dan mereka tuh ulang tahunnya barengan guys di bulan Agustus. Yang satu 16, yang satu lagi 20 Jadi gitu. kita menghadapi Leo yang sebegitunya guys. Nah itu yang Kita mau tanyain, stres. Melihat itu. itu yang mau Adel tanyain ke Kak Mita. Gimana sih kak waktu pertama kali nih kakak bisa menghasilkan atau pertama kali kakak bisa ngasih something lah ke mereka berdua? Gimana sih, kayak ada nggak sih yang menurut kakak aku kalau kasih ini yang satu cemburu nggak ya? Kalau aku kasih ini yang satu cemburu nggak ya, kayak gitu? Perasaannya tuh kayak gimana pas mau ngasih sesuatu itu? Itu udah pasti ya. Itu dia, aku pengen tahu rasanya gitu Itu udah loh. pasti, karena berarti beratnya nanti di kamu kayak gitu. Kalau kamu udah menghasilkan nih ya, ingat ada 3 makhluk. Ada 3 nih. Nah itu yang gak enaknya jadi anak bontot guys. Nah, itu. Nah itu. Kalau Ya. aku sih lebih ke ini ya, karena kan selalu berusaha berlaku adil ya. Iya. Gitu. Maksudnya kayak ketika yang satu dirayain atau dikasih sesuatu, ya seberusaha mungkin dikasih juga. Walaupun kalau Karis ini guys, semua bisa dibeli guys. Iya, sebenarnya. apapun itu. Sampai kita tuh suka Anything. bingung kayak Mau ngasih ngasih kado apa apa? ya. Jadi aku sebenarnya gak pernah kasih kado sih sama dia. Sebenarnya ya, pernah deh. Apa itu? Kasih Nggak usah. lampu. Nggak usah di-spill lah. Nah iya. Tapi maksudnya itu aku melihat lebih ke bobotnya kayak gitu. Itu apa namanya, oke nggak ya
sesuatu juga, walaupun mungkin secara nominal atau harga berbeda mungkin, tapi effortnya tuh tetap sama kayak gitu. Jadi karena dua manusia nggak tuh Dua kakak kita ini nggak melihat juga gimana yang kayak kok ini mah kerjanya lebih murah, mahal, iya nggak yang begitu ya guys, tapi maksudnya mereka tuh melihat bagaimana upayanya kita, usahanya kita untuk menunjukkan lah, karena di keluarga kita tuh bukan keluarga yang nunjukin I love you atau nggak pernah mohon maaf kayak aku sayang banget sama kakak, itu tuh nggak yang kayak gitu, tapi maksudnya kita berusaha untuk menunjukin lewat Sesuatu. tindakan kayak gitu. Kalau aku pribadi nih, kalau mereka sakit aku pasti ngomel-ngomel kayak gitu, itu love language-nya aku. sebenarnya semuanya kita. Iya sebenarnya Satu yang sakit semuanya marahin dia. marahin gitu, Nggak ada yang makanya tambah drop. Gak ada yang nggak apa-apa deh, semangat. Gak ada. Makan yang mie gitu. itu. Makan mie itu. Nah, kalau nggak Gue. main handphone kau terus gitu. Iya, Kalau nggak betul. begadang kau terus Iya, gitu. betul. Macam mana lah ya Rema? Begitu. Ya keras semua Gitu. cowok cewek semua. Aduh, Iya lagi. susah jadinya ya. Terus Gitu. kita mau gibahin apa lagi ya tentang dia ya? Kalau ini kan si satu orang nih udah punya anak nih, anaknya lucu banget guys, nanti ditampilin di sini. Sekalian Lucu gemes. banget guys. Ya berharapnya sih dia ada, tapi dia lagi tidak ada di sini. Lagi di rumahnya. Iya bukan ini ya, ini lagi di rumah mereka ya. Gitu. Mungkin ya, apa sih yang kamu lihat, kan kamu ada di sini pas dia udah punya baby. Apakah perhatiannya jadi doang, hanya fokus ke anaknya doang atau gimana? Kan kamu yang sehari-hari ya bersama dia, kalau aku kan kayak jarang gitu ya. Gimana? Jujur ya, waktu pertama dia punya baby tuh aku kayak potek, tau gak sih potek. Kalian pasti ngerasain yang kamu salah satunya yang dimanja, disayang, mau kemana diturutin, mau semalam apapun, kalau pengen naik motor diayoin semuanya. Tiba-tiba dia harus punya baby yang kayak, ini bocah siapa? Itu loh, kayak lu berani ngerebut kasih sayang kakak gue dari gue gitu. Tapi ya gimana, dia cukup adil sih, yang walaupun dia harus lebih perhatian ke babynya, tapi dia nggak ngelupain aku juga. Dia yang kayak masih nanya, kamu kurang apa, kamu butuh apa. Bahkan kalau malam-malam nih sesimpel itu ya, sesederhana itu, dia selalu kayak, kamu mau dimasakin apa deh gitu. Enak banget kan gitu, walaupun dia ya aku yang harus jaga bibinya dong biar aku dimasakin. Iya, dia tahu dulu diri. Iya, tahu diri sekarang. Kalau dulu aku nggak tahu diri. Kak, aku pengen masak dimakan ini gitu. Pengen dong Kak dimasakin ini. Nah, besok paginya aku bisa bangun jam 10 kalau mau sarapan doang. Sekarang harus bangun pagi temenin dia belanja. Itu sih yang aku rasain ya. Kalau kasih sayang sih nggak berubah banyak. Nanti ada yang berubah. Iya berarti nggak kapur. Iya gitu nggak ya. full gitu. Cuman perhatiannya tetap Tetap sama. sama. Gitu. Kalau dari kakak gimana? Kalau dari aku sih ya sebenarnya jarang juga ya, maksudnya ke sana. Keseringan mereka yang datang ke sini kan. Tapi apa namanya, dia nggak sama sekali nggak berubah sih, yang kayak apa namanya, mungkin karena kita juga apa namanya membantu dia untuk menjaga kali ya, walaupun nggak 100% kita yang jaga gitu, karena kan si baby ini nempel banget sama maknya guys. Kita suka kadang gemes banget sama dia, kayak emang mak lu doang yang manusia di dunia ini gitu. Betul banget. Kesel gitu kadang-kadang, tapi maksudnya namanya baby kan dia maunya nempelnya sama maknya doang gitu. Tapi maksudnya dia tetap ini sih, tetap kayak nunjukin bahwa lu adik gue, kasih sayang gue tetap sama dari dulu sampai sekarang gitu. Nggak berubah, kayak kalau kita cerita didengerin kayak gitu. Kalau kita emosi dia ikut panas-panasin gitu. Itu sih poin paling penting ya guys. Itu kayak nggak pernah ngeredam emosi kita. Yang kayak, iya nih kak, aku lagi kesel banget sama dia. Terus responnya jangan harapin bilang, responnya sabar ya dek, nggak boleh Tidak, begitu. jangan ya dek. Iya.
jangan ya deh ya. Karena itu pasti yang emang iya pantas aja gitu. Kok bisa kalau gua sih gue jambak Iya, gitu. betul banget. Pasti dia kayak gitu. Bener banget lagi dia tuh kayak kompor meleduk dia guys. Gitu lah guys. Gitu. Seru juga ya. Iya. Gibah ini mah kayaknya nggak ada habisnya ini. Part 100 kayaknya sampai nih kayaknya. Gibahin mereka tuh gak ada habisnya. Iya. Ini kita bukan ngomongin yang baik-baik doang ya guys, tapi maksudnya yang namanya gibah ya mana ada yang baik gitu ya. Gibah itu apa ya? Sesuatu yang enak tapi itu dosa iya, gitu ya ya. nggak benar sebenarnya gitu. Nah gibah itu juga sebenarnya ada betulnya, tapi lebih banyak bohongnya. Betul, karena kita ngomongin di belakang, kita ngomongin di depan. Kalau di depan tuh nggak berani ngomongin yang jelek-jeleknya. Nah kalau di sini kita bongkar aib. Oke, apalagi yang mau kita gibahin tentang dia nih? Apalagi ya kalau tentang mereka ini ya, keras kepala nggak sih nih orang berdua? Kayaknya karena sama-sama Leo deh. Iya kali ya. Sama-sama Tapi Leo. mereka tuh nyatu banget loh. Maksudnya kayak terkadang tuh yang deketan tanggal lahirnya, bulan lahirnya sama, itu tuh kan terkadang Bertolak belakang. ya, apalagi umurnya juga nggak terlalu kan, jauh. beda 2 tahun doang gitu. Tapi aku melihat mereka tuh nggak yang kayak berantem, bahkan tuh kayak mungkin dulu tuh kayak kalau beda pendapat tuh bisa tuh si Kak Aris emang Kak Aris nih bisa yang kayak kamu ya gini ya. Nah tapi tanggung jawabnya dia sebagai seorang kakak juga sih, dia nunjukin bahwa selagi lu ada di depan gue, lu adalah tanggung jawabnya gitu. Kalau Kak Aris tuh kayak gitu tuh guys gitu. Nah ini dua manusia sebenarnya sama-sama keras kepala, keras banget, tapi Kayak lebih keras batu. lagi ya, namanya kalau kepala harus keras ya. Kalau nggak keras, Oh iya keras juga kalau tuh. nggak keras kan nanti susah ya gimana melindungi ya. Hmm. Gitu. Ini apa sih gitu. Nah tapi mereka ini tuh di satu sisi mereka tuh bisa selembut itu untuk ngomong sama kita kayak gitu, karena kalau kita dikerasin kan kadang kita yang kayak ngeyel ya Iya. gitu. Kadang kita kadang menerima, kadang ngeyel kayak gitu. Nah, Lebih banyak ngeyelnya sih. kayaknya lu sih. Iya. bukan gue. Iya, suara hati aku soalnya. Tapi maksudnya mereka ini cukup menurutku luar biasa sih, karena mereka tuh bisa kayak ngimbangin dalam artian kayak berusaha untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab atas hidup wanita-wanita kayak kita yang udah gede ini, yang udah dewasa ini, dengan keras kepalanya kita juga. Tapi mereka tuh berusaha ngimbangin, bukan yang kayak ya udah bodo amat lah, lu hidup kalau lu mau hidup bener ya udah hidup bener, bukan yang kayak gini. Tapi mereka tuh kayak berusaha masih melihat kita bahwa oh mereka masih berjalan di koridornya mereka kayak gitu. Jadi nggak yang kayak dilepas gitu aja. Yes, kayak betul. gitu. Itu sih yang aku lihat dari mereka berdua ini ya gitu. Ya sih setuju, karena aku baru 2 tahun ya. Iya, 2 tahun ada di sini bersama dengan mereka. Sebenarnya waktu di kampung udah pernah sih sama Katrina, tapi kalau sama Karis nggak. Aku hidup bareng sama dia baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun. Itu pun nggak tiap hari. Iya, itu pun nggak tiap hari, Oh, nggak full. yang tiap hari. Ini mukanya. Jadi kalau menurut aku sebagai anak rantau juga, ya kebetulan kita ngerantau ke sini. Dua orang itu walaupun sama-sama cewek, mereka bisa kasih peran ayah dan ibu sih kalau menurut aku. Dimana keras kepalanya mereka sama kayak papa yang kayak harus ngejaga anak ceweknya, sisi lembut mereka tuh yang seperti ibu lah, kayak ya pasti ibu mau meluk anaknya gitu, yang kayak mau kasih sayang gitu. Kalau ayah kan lebih kayak mendidik gitu, biar lebih terarah nih anaknya, apalagi anak cewek gitu. Kalau mendadak itu nggak bagus ya. Aku bulat dong. Aku bulat ya. Sebenarnya bagus, hangat soalnya. Kan digoreng dadakan. Lanjut terus. Nah, Ini Iba sambil bercanda ini. ya kalau nyampe ya bercandanya, kalau nggak bakalan garing kalian. Iya, betul. Nah kalau apa
apalagi ya? Udahlah nggak usah. Sebenarnya kan mereka berulang tahun ya, berulang tahun tuh. Tuh, udah. Tanggal 16, harusnya tanggal 17 aja biar dapat kado seperti 17. Iya ya, dirayakan Indonesia cuy. Tahu, makanya Harusnya tahan dulu. jangan keluar dulu harusnya. Gimana sih kalau ini? Nah, ini kan mereka udah mengalami tanggal 16 sampai tanggal 20 kemarin gitu. Nah, dari kamu nih apa namanya wishnya buat mereka? Terus apa yang kamu syukuri dari mereka? Oke, kalau dari aku nih ya, pertama aku mau bersyukur sih karena aku tuh orangnya susah buat melihat apa yang aku mau syukuri. Jadi aku butuh orang lain untuk mengingatkan kamu harus bersyukur ini gitu. Tapi dari aku Syukuri. enggak dong. Salah. Kalau syukuri tuh kayak rasain tuh kayak gitu. Tuh. Tapi kadang orang nggak tahu loh cara penempatannya. Beneran deh. Aku saja nggak kamu tahu. Kita harus syukurin. Dan kali gue Syukurin tuh. apa yang mau disyukurin? Kita harus bersyukur harusnya Nah itu gitu. bener ya. Nah, Ya sudah lah ya. kita lanjut ya guys ya, Ya. jangan lenceng gitu Maaf lah. guys. Nah, jadi yang hal pertama yang aku syukuri itu dimana banyak di luar sana yang punya kakak yang mungkin ya finansialnya oke aja, mungkin apa ya, mereka juga masih butuh bantuan kakaknya, mungkin kakaknya ada di depan dia tapi nggak second kakak aku gitu. Kakak aku yang kayak apapun aku bisa lakuin demi kamu asal kamu nggak sedih, nggak kekurangan, nggak kayak aku. Aku pernah dengar kalimat ini dari Karisma yang kayak buat aku kayak tersentuh gitu ya. Dia bilang kayak aku bisa ngasih ke kamu apa aja, yang penting kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan dulu gitu. Jadi hidup kita tuh nggak enak-enak banget guys, nggak seenak yang orang-orang luar sana lihat. Cuman itulah hebatnya kakakku. Aku punya 3 kakak cewek dan mereka semua hebat. Lu tutup kuping ya kak, nggak usah turunin kupingnya, turunin, nggak usah fly. Nah jadi itulah hebatnya kakak-kakakku yang kayak gue bisa menderita, gue bisa sakit tapi lu jangan gitu. Itu sih kayak yang aku paling syukuri banget, yang walaupun mereka jauh banget di atas aku tapi mereka nganggap aku teman, nggak selalu kayak lu masih kecil nggak usah ikut ini itu gitu, nggak terlalu melarang, tapi mereka yang kasih tahu ini boleh ya, kalau yang kayak gini jangan, kalau kamu mau ikut ini kasih tahu dulu karena kita sudah alumni gitu. Jadi kayak ya memangnya kan kalau orang tua bilang tuh mereka yang lebih banyak makan garam gitu. Kalau gue makan kecap sih. Gue jarang makan garam. Itu istilah kak. Asam garam kehidupan, tapi aku nggak percaya itu sih. Ya udahlah, itulah kan kita ngikutin Iya, orang maaf ya tua. orang tua yang menonton ya. Kita merasa diri aja. Iya, yang merasa diri tua sih. Nah, kalau wish aku buat mereka tuh buat kak siapa ya? Karisma dulu. Oke, buat Karisma. Apa ya? Aku berharap aku bisa ke nikahan kakak sih. Tapi bisa kan nih gitu kamu? Enggak, maksudnya enggak lama lagi gitu. Amin. Secepatnya gitu, karena ini kayak doa paling gedeku sih. Kayak aku ngelihat orang-orang, bukan masalah umur ya, tapi ya namanya juga manusia. Tuhan juga bilang kita harus memiliki pasangan untuk memenuhi bumi gitu. Ya seharusnya ya, makanya Tuhan tuh ciptain Adam dan Hawa gitu. Jadi aku berharap kakak cepat ketemu sama jodoh yang baik, yang nggak cuman cinta sama kakak tapi cinta sama aku juga. Ya bakal ada yang mau nih. Jangan maksudnya dikenalin ya. keluarga Nah. karena aku keluarga kakak. Ya. Nah, Tapi jangan jadi Rani dong. jangan Kan kakak kita bukan Nisa. Aris tapi Iya, lebih parah, say. kembali lagi ke Aris. Aduh. Kak ganti nama deh, saran. Ya, nanti kita bilang papa ya, jadi ganti namanya. Jangan dong. Nah, jadi
harapan aku itu sama kakak, biarlah nanti jodoh kakak gak cuma cinta kakak, tapi cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta apa lagi ya? Cinta sama semuanya, tapi itu kasih maksudnya, kasih sama ke sesama gitu, gak cuma mikirin untuk dirinya sendiri, tapi buat kakak juga, karena kakak juga layak untuk dicintai. Kakak nggak cuma untuk mencintai, kakak juga layak untuk menerima kasih, nggak cuma mengasihi gitu. Karena dan satu lagi, karena kakak juga perlu dikasih sesuatu, hadiah, nggak cuma ngasih. Gitu, jadi kayak nggak menuntut banyak kayak gimana pasangan hidup kakak, cuman aku pengennya kakak dapat yang memang sama-sama cinta, sama-sama membutuhkan, sepadan seperti kata Tuhan, harus sepadan, seiman gitu, seiman ya kak bersama ini. Aku juga berharap kakak tuh happy selalu, kalau ada masalah tuh jangan dipendam, karena kalau kita yang satu ini nih doyan banget dah, kayaknya tuh cemilan dia deh kalau ada masalah ya makan sendiri gitu, dia nggak mau cerita ke adik-adiknya gitu. Kita juga deh mau yang ya telinga kita siap lah untuk menampung keluh kesahmu, karena kita juga pernah berkeluh kesah ke kakak, jangan cuma kita tapi ya kakak juga butuh kita kan gitu. Terus ya butuh kita, jangan dong kak. yang merasa butuh dia gitu. Aku itu jelas sih. Aku sangat membutuhkan Anda. Dia atau uangnya? Dia dong. Kalau dia kan udah sama dengan uangnya. Oke. Kalau cuma uangnya dianya nggak ikut nanti, nggak boleh kayak gitu. Nah jadi kayak ya wish aku yang terbaik lah buat kakak. Semangat kerjanya, jangan lupa berdoa, terus andalkan Tuhan. Ya itu pesan yang paling gede, semoga, bukan pesan sih, harapan paling gede kalau nggak tahun ini, tahun depan kita main pesta ya, tahun depannya kak, tahun depan aja. Itu soalnya kalau kakak nanti nikah kayaknya aku nyanyi deh, sweetkan aku kan ya kan. Aku juga nyanyi. Yaudah kita bareng. Aku tak bisa memilih cinta. Udah. Kalau aku beda kak nyanyinya. Harusnya aku yang di sana. Ini mah dia sukanya sama om bukan kayak gini. Enggak. Itu buat karisma ya kak. Semoga ya kakak nangkap poin-poin pentingnya lah, karena banyak bercandanya kak. Kalau buat Kak Tina, Dia juga gibah. iya ya, nggak ada bermutu tadi itu di depan nggak bermutu. Kalau buat Kak Tina, harapan aku ya jadi ibu yang baik lah buat Arasya, jadi istri yang baik buat suamimu, abang iparku satu-satunya, satu soalnya. Iya betul soalnya. Makasih ya bang. Nah, tadi dia nonton. Kasih gue Harus. Give me my money. Lanjut, ada aja ya. Nah ini kayak tetap jadi kakak yang pengertian, perhatian, yang penyayang. Jangan lupa bahagia juga, jangan cuma ngebahagiain doang. Nanti aku belajar masak lagi deh biar bisa masakin kakak, biar kakak nggak cuma masakin orang doang tapi dia masakin juga. Jaga kesehatan terus, jangan sakit ya kak, karena kalau kakak sakit gak ada yang jaga. Betul. Iya, kalau aku yang kita sakit, yang sakit masih ada kakak yang jaga. Itu adik lak. itu tetap berjuang lah buat si buah hati. Udah lanjut. Keluar lagi lagunya. Maaf ya guys. Nah dari situ apalagi ya, jangan berhenti berdoa untuk mengharapkan adanya si si baby, ya Allah, si kucok itu, biar kita ngomong lagi
Butet atau siucun juga apa? Butet. Biar satu paket. Iya, oke. Gitu lah. Mungkin masih banyak lagi sih wish-wishnya buat kalian berdua, cuman video ini terbatas, gak premium. Aku sampai ngelewat doaku untuk Kalau premium kalian harus subscribe dulu. subscribe, like, and share. Jangan lupa komen. Itu terakhir saya. Kita sudahi ya guys. Gue kan belum. Oh iya. Karena kan kakak nanti yang paling melo. Nah kalau sama aku yang harus hahaha. Gitu. Makasih ya kak untuk kakak kedua. Kedua-duanya Karisma sama kak Tina. Makasih udah menjadi seorang ayah dan seorang ibu juga di perantauan ini untuk aku. Love you. Lanjut. Apa ya tadi ya? Pertanyaannya apa sih yang kamu syukuri memiliki dua kakak seperti Leo itu? Kalau kalian orang Batak dan tinggal di tepian Danau Toba guys, Pasti kalian tahu Leo. Leo. Sama wishnya apa? Gitu. Kalau aku sih seperti yang apa ya, yang selalu aku ini ya, seperti yang selalu aku bilang, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah akhirnya mau belajar untuk melangkah selangkah demi selangkah gitu ya. Walaupun aku tahu perjalanan kalian itu tidak mudah gitu. For your information guys, Kak Risma itu menguliahkan adiknya, termasuk aku yang sudah lulus dan masih ada 2 lagi yang dikuliahin. Itu semuanya adalah kerja kerasnya dia gitu. Jadi nanti mungkin bisa kali ya, nggak cuma digibahin tapi diundang ke sini untuk ditanya triknya apa sih gitu. Boleh. Aku tahu perjuangannya seperti apa, pernah menyerah tapi akhirnya tidak mengambil jalan pintas dalam masa-masa itu gitu. Tapi mereka akhirnya belajar untuk setidaknya bertahan hidup kayak gitu. Itu yang salah satu yang aku syukuri sampai detik ini adalah mereka tuh mau bertahan hidup dan mau berjalan selangkah demi selangkah, walaupun hidup ini memang kan tidak pasti ya guys. Kadang kita hari ini mungkin bisa happy, 5 menit ke depan atau 1 detik ke depan kita nggak tahu, mungkin kita sedih atau mungkin kita sakit atau mungkin kita apa. Tapi itulah misteri kehidupan, kita tidak akan pernah tahu seperti itu. Nah, Kayak lagu ya. iya ya. Misteri kehidupan. Tapi aku nggak tahu. Sama. Nah itu sih aku bersyukur mereka tuh masih tetap ada sampai detik ini seperti itu. Pada hari ini. Lanjut kak. Gitu. Terus juga yang aku syukuri adalah mereka jadi kakakku gitu. Karena mungkin aku nggak tahu ya, aku nggak tahu ya, maksudnya kakak di luar sana tuh kakak-kakak seperti apa aku nggak tahu gitu. Tapi dari teman-teman dekat aku, dari yang aku kenal, mereka tuh terkadang bahkan punya kakak tapi tidak merasakan peran itu sendiri gitu. Tapi dengan punya mereka berdua tuh aku bisa merasakan, bahkan yang selalu aku bilang tuh mereka tuh pengganti ibu dan bapakku selama aku bahkan 10 tahun terakhir lah. Kenapa aku selalu ngomong 10 tahun terakhir? Karena aku tuh baru pisah dari orang tua, ngerantau gitu ya 10 tahun yang lalu gitu, 2014 kayak gitu. Jadi Kalau aku masih pemula guys. iya betul, belum pro dia. Iya. Gitu. Masih noob. Jadi ya 10 tahun ini mereka tuh udah benar-benar nunjukin perannya lah gitu. Walaupun mungkin kita ya namanya cewek ya pasti berantem ya. Kalau pasti beda pendapat kayak gitu. Tapi aku selalu melihat itu cara mereka untuk menegurku dengan kasih kayak gitu. Walaupun mungkin terkadang aku menerimanya tuh berbeda. Yang kayak mereka tuh udah gak sayang lagi sama aku kayak gitu. Karena biasanya aku diutamakan terus kayak gitu. Tapi kalau aku setiba aku diomelin tuh aku merasa bahwa aku udah gak disayang lagi sama mereka gitu. Tapi sebenarnya tuh bukti sayangnya mereka adalah dengan ngingetin kayak gitu. Cewek gini. Iya betul. Nah gue cewek sih. Gak tahu. Tentunya Gitu. bumi masih berputar. Nah itu juga. Terus juga
aku bersyukur tuh karena mereka tuh selalu ada gitu ya. Walaupun terkadang aku kesel sama si Kak Aris gitu ya, karena aku mungkin banyak ngebahas Kak Aris karena aku seringannya lamanya tinggal bareng sama dia gitu. Aku tuh sampai pernah bilang aku tuh nggak butuh uang kakak, aku cuma butuh kakak kayak gitu, waktunya kakak gitu. Itu dulu pas masa dia merintis kerjanya lah kayak gitu, belum seperti sekarang ini kayak gitu. Tapi tapi aku tuh akhirnya belajar melihat bahwa iya ya, dia bahkan pulang malam pun itu tuh sebenarnya aku juga nikmatin. Dia tuh berjuang untuk aku. Jadi akhirnya aku belajar yang adjustment sama dia untuk memahami, oh dia tuh begitu karena ABCD, emang tuntutan yang dia harus, adik-adiknya dia harus perjuangkan seperti itu. Nah kalau misinya sih apa namanya, aku berharap Karisma apa namanya tiap hari dapat 1 M ya Kak marginnya. Ya amin. Jangan 1 M lagi, kan tiap hari bukan tiap bulan. Kalau bisa 2 M. Amin. Amin. Gitu. Lancar-lancar kerjaannya gitu, tapi ingat kerja keras boleh, tapi kakak juga harus istirahat, pikirkan gitu. Mungkin kakak sekarang bisa masih kayak enggak kok, santai, masih sehat kayak gitu, tapi itu kan cara kita untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan itu dengan cara istirahat juga. Iya, gitu. Jangan lupa beristirahat gitu. Aku tahu kakak juga berjuang untuk kita adik-adikmu, tapi jangan sampai kakak sakit, karena kalau kakak sakit tuh aku bingung harus seperti apa kayak gitu, karena kan nggak bisa, karena aku juga kerja gitu, jadi nggak bisa 24 jam untuk kerja gitu. Terus juga jangan ngeyel kalau dibilangin, kalau nggak bisa minum air dingin nggak usah minum, kalau nggak bisa makan mie ya udah jangan ngeyel kayak gitu. Sama aja kayak lu. gitu. Jadi kayak apa namanya, tetap jaga kesehatan. Terus juga umur sudah semakin tua, walaupun kalau kakak ingat kata-kataku, tidak karena umur yang sudah tua akhirnya buru-buru untuk menikah, tidak sama sekali gitu. Tapi kalau kakak udah siap dan kakak sudah menemukan teman yang sepadan, yang memang benar-benar ketika kakak mengeluh ya dia akan menerima itu sebagai keluhan dan dia menanggapi itu, menyikapi itu dengan baik, bukan menganggap itu lebay gitu. Jadi kalau kakak udah menemukan yang seperti itu silahkan gitu. Jadi jangan sampai dilama-lamain kalau kakak udah merasa oke kayak gitu. Terus juga jangan terlalu merasa bahwa semua ini adalah dalam kendali kakak gitu. Maksudnya seperti yang aku selalu bilang Kak, aku mungkin bisa kayak gini, aku jadi kayak gini tuh kayak didikan kakak, didikan yang dimana ambisi mungkin ada tapi kurang gitu, karena aku selalu disediakan segala sesuatunya. For your information ya guys, aku yang paling enak dari semuanya sebenarnya, karena tuh dari sejak awal aku bersama dia tuh aku selalu dipenuhi apapun yang aku mau kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak, oh kalau aku misalnya nggak punya uang padahal aku udah kerja nih, aku tinggal ngomong aja sama dia kayak gitu. Aku tinggal bilang, Kak aku butuh ini, tinggal pasti nanti dia akan bilang, oke deh kamu butuh berapa, oke deh kamu perginya kapan, oke deh kapan kakak transfer kayak gitu. Jadi itu aku nggak mikir gitu gimana ya cari duit biar banyak, nggak yang gitu jadi pemikirannya, tapi kayak udah Pasti ada kakak. nanti ada kakakku yang backup aku kayak gitu. Nah itu yang aku ingatin ke kakak, jangan sampai ada adikku sama kayak aku, karena ubah mindset aku tuh kadang berubah kadang enggak, karena aku merasa bahwa masih ada kakak cepet lupa kakak dia, aku nggak mikir gitu, enggak ya gitu. Jadi hal yang kayak gitu sih Kak gitu. Itu jangan sampai kayak yang aku bilang juga, karena kakak merasa ini semua dari tanggung jawab kakak semua masukin ke dalam perahu kakak sehingga ya nggak ada yang kenolong Iya. gitu. Jadi kakak tinggal pilih dan pilah aja siapa yang memang kakak mau tolong, udah fokus sama orang itu kayak gitu. Jadi kakak jangan sampai sakit gara-gara hal-hal yang kayak gitu gitu. Terus juga kakak harus bahagia, jangan sampai kakak bahagia
ngebahagiain orang tapi kakak sendiri kosong gitu. Kalau memang kakak butuh teman cerita, telingaku nggak pernah tutup untuk mendengarkan cerita kakak gitu. Jadi jangan sampai kakak merasa bahwa aku sendirian, itu dia sama sekali gitu. Aku cerita dikit ya, aku pernah saking semuanya dia tuh pengen adiknya tuh bahagia dan baik-baik aja, aku pernah merasa sakit. Aku bukan merasa sakit, aku pernah sakit di dada. Terus akhirnya aku bilang sama dia, "Kak, aku butuh orang untuk menolongku lah untuk keluar dari rasa sakit ini gitu." Itu tuh dia yang kayak seberusaha mungkin untuk, "Kamu mau liburan kemana? Kamu mau sama siapa perginya? Kakak bayarin semua," gitu. Itu adalah bukti bahwa kakak nggak mau kamu kenapa-kenapa kayak gitu. Itu tuh dia kayak selalu ngomong ke aku, yang penting kamu sehat, uang bisa dicari, yang penting kamu sehat. Maksudnya kalau kakak juga bisa ngomong gitu ke aku, kakak juga harus mempraktekkan ke diri kakak sendiri bahwa uang bisa dicari, yang penting kakak sehat kayak gitu. Aku juga mau berterima kasih juga, terima kasih udah jadi kakak yang baik, terima kasih udah jadi orang yang merangkul ketika kita lagi sedih. Kakak menunjukin bahwa kakak kuat, sehingga akhirnya kita yang kayak berusaha untuk kakakku sendiri aja kuat kayak gitu. Terus juga ketika kita lagi banyak masalah, padahal kakak pun punya banyak masalah, tapi kakak seberusaha mungkin untuk menunjukin bahwa aku harus membantu adik-adikku untuk menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Karena mungkin kakak punya masalah yang lebih besar daripada yang kakak punya kayak gitu. Terima kasih karena selalu menjadi mungkin di beberapa part ada teladan, mungkin di beberapa part secara emosional kadang itu kita komplain kayak gitu ya, tapi itu adalah bukti cinta kita juga ke kakak bahwa kakak jangan marah-marah, jangan darah tinggi ntar sakit gitu ya. Itu buat Karisma. Kalau Katina, please, aku wishnya adalah aku berharap dia, bukan berharap, semoga kakak tetap sehat gitu ya, karena kan sekarang udah punya baby ya, tanggung jawabnya tuh udah lebih besar kayak gitu. Jadi yang dipikirkan bukan dirinya sendiri lagi, tapi udah punya baby gitu, gimana caranya untuk akhirnya bisa mendidik anak dengan baik kayak gitu. Kalau memang butuh tempat untuk bercerita, jangan sungkan untuk datang ke kita kayak gitu, karena kita kan nggak pernah nolak ya untuk misalnya kakak mau cerita terus kita tolong, nggak pernah sama sekali gitu. Kayak kita bahkan seberusaha mungkin untuk kayak selalu mendengarkan keluhan atau apa, karena aku melihat juga bahwa kehidupan ibu yang punya baby itu, kalau bukan anak yang tantrum ya ibunya gitu. Jadi apalagi maksudnya kayak ini kan baru baby pertama ya gitu, jadi Pasti akan banyak susah. belajar. Iya, adaptasinya tuh susah gitu, walaupun mungkin sekarang udah lebih bisa ya, karena kan udah 1 tahun lebih gitu. Tapi maksudnya itu pasti kan ada adjustment yang perlu dilakukan lagi ya kayak gitu. Jadi tetap waras kayak gitu, jangan sampai kamu jadi, karena kamu ketidakwarasan kamu nggak bisa didik anak kamu dengan baik kayak gitu. Tetap jadi istri yang baik buat abang itu itu terus tetap jadi kakak yang baik juga buat kita gitu, tetap kakak yang bisa rumah sakit kayak gitu, yang udah balado. iya, yang selalu mengalah untuk adik-adiknya gitu. Yang penting adik-adiknya tuh aman, sentosa gitu, diem Nggak ada yang nangis, nggak ada yang rewel, betul, nggak ada yang tantrum kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian berdua tidak bahagia hanya untuk membahagiakan adik-adik kalian. Kalian harus lebih dahulu bahagia, kalian bisa membahagiakan. Kebahagiaan itu kepada adik-adik, kepada orang di sekitar, kepada keluarga yang lain kayak gitu. Haleluya. Itu sih. Iya, Jadi panjang banget ya. berharap kalian tetap bersuka cita. Haleluya. Love you guys. Screenshot. Oke, Kita tapi ngapain lagi nih? aku mau ngajak kakak sesuatu. Apa tuh? Karena tadi kita udah males gibah, udah kayak gimana ya, mulut nih kayak udah kaku lah ininya, udah
olahraga mulutnya tuh udah cukup. Yes. Kemarin sih kita udah rayain ya, yang walaupun kecil-kecilan gitu buat mereka berdua, tapi Ya. nggak aman Ngajak apa dong nih? kalau nggak nyanyiin mereka. Oh my god, suaraku jelek dong. Gak apa-apa kan, mereka doang yang denger. Oke. Kan ini khusus buat mereka. Nyanyi Oke. lagu apa kita? Oh iya, jadi guys, kita sebagai orang Batak kita harus menyanyikan lagu orang Batak juga, bahasa Batak. Kita harus memperkenalkan lagu Batak dong. Betul. Kalian tahu Bangga nggak jadi sih orang yang Batak. kayak kalau selamat ulang tahun. Nah, kalau itu mungkin ya bagi-bagi Enggak, orang-orang tertentu nggak semua pasti orang tahu iya ya. itu nggak seorang orang tahu sih. Cuman Ya. Happy Birthday to You itu udah kayak banyak. birthday to To you. Happy birthday. Itu udah banyak orang tahu. to Cuman you. mungkin kayak umum itu, kayak lama itu belum semua tahu gimana lagu orang Batak kalau lagi ada yang ulang tahun. Jadi kalian harus dengerin ya. Ada deh. Ntar ya, gue mau ambil karaoke-nya dulu. Sabar. Ngajak ngobrol dong sebentar. Jadi itulah guys gibahan kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Karena subscribe kalian itu penting buat kita, penyemangat kita untuk Betul. konten lagi. Betul Buat guys. kalian yang udah nonton nih ya, yang mau request kontennya Mau tentang apa, boleh ya guys. komen aja gitu. Jadi itu sangat Membantu sih. kita untuk menemukan ide-ide apa. Betul, karena walaupun ini gibah nggak mutu ya, tapi setidaknya adalah sedikit bahwa mungkin mau kita menceritakan iya, lah ya bagaimana. kalau aku melihat sih gini, Gimana hidup tuh? kita tuh sebenarnya nggak yang semuanya indah ya guys. Berempat nih wanita-wanita ini tuh nggak yang semuanya indah, tapi Pasti ada keluh kesahnya tersendiri. Betul. Sorry. Tapi gimana pun persaudaraan kita, segimanapun salahnya kita, saudara tetaplah saudara. Jadi mau mereka seburuk apapun dan sebaik apapun, dia tetaplah kakakku, dia tetaplah adikku. Jadi aku yang akan mereka yang menjadi tempat pertamaku ketika aku sedih. Gitu guys. Oke, ini udah ada nih. Kita mau nyanyi. Jadi judulnya tuh Selamat Ulang Tahun. Yang nyanyiin tuh Margaret Siagian. Jadi itu Mama udah, Mia dulu ya. itu Mama Mia ya? Iya. Oh, tahun 2000 tahun berapa ya? Nggak tahu, kayaknya Intinya aku SD masih deh. segini. Itu kayak itu masih Perasaan bayi lahir nggak segitu, bisa botol lah. ibaratnya Oke. jadi Margaret Siagian ini tuh artis dari Batak. Dulu tuh papaku suka banget dengan Aku lagu juga dia, suka. jadi karena dia suka, jadi aku ikut-ikutan ke doktrin gitu, biar suka juga Doktrin lah. daripada ke dokter. Oh iya, jangan sampai. Jadi selamat mendengarkan. Selamat menikmati kakak-kakakku. Setahun nungade salku, salku soni hilala. Bulan nangdohon tahun, nungade di boluso. Godando akan masa di bagasa tahun sudedo taring di pudi dan boleh haulahani. Selamat ulang tahun Mariho, saya tunggal jangan ada umurmi. Selamat ulang tahun Mariho, saya diramuti Tuhan Imaho.
tuh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Gudang doa karamasa di bagas sataonon sudedo taring dipudi dan boy behaulahani. Selamat ulang tahun Madiho, saya tunggal jang mada umurni. Selamat ulang tahun Madiho, saya dirahmati Tuhan imaho. Selamat ulang tahun Madiho, saya tunggal jang mada umurni. Selamat ulang